Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua ketika menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Saripudin akan coba membahas bagaimana penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif. Tapi sebelum lebih jauh dengan cara penggunaan ataupun proses penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dan juga prosedur ataupun nanti lebih jauh mengenai pembuatan pedoman wawancara untuk penelitian kualitatif. Nah, sebetulnya teman-teman untuk jauh lebih detailnya mengenai penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif, teman-teman bisa menggunakan ataupun membaca buku-buku penelitian ataupun buku-buku metode penelitian khususnya yang ditulis oleh Criswell. Saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman membaca buku Criswell yang membahas mengenai penelitian kualitatif dan itu saya yakini teman-teman dapat menemukan bukunya di toko-toko buku, di perpustakaan EPKIP ataupun teman-teman bisa mendownloadnya secara online. Nah, tapi di sini saya akan coba menjelaskan secara singkat bagaimana penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif. Nah, pertama, secara konsep, wawancara sendiri merupakan, kalau didefinisikan, merupakan bentuk komunikasi yang dilaksanakan secara tatap muka dan direncanakan atau disengaja dan terencana dan dilakukan secara sistematis. Biasanya, orang yang melakukan interview biasanya disebut sebagai interviewer. Sedangkan yang diinterview, yang menjadi orang atau partisipan yang kita tanyai, itu disebut sebagai interviewee. Tapi dalam penelitian biasanya menggunakan istilah kalau seorang yang melakukan interviewer biasanya adalah seorang peneliti dan interviewee merupakan partisipan ataupun sampel dari sebuah penelitian. Tapi saya merekomendasikan untuk menggunakan istilah partisipan. Kemudian tujuan wawancara jelas jika dalam penelitian kualitatif itu untuk mengumpulkan data. Bentuknya nanti juga data kualitatif atau berupa kalimat ataupun jawaban langsung dari partisipan penelitian. Kemudian secara jenis ada beberapa hal. Dalam penelitian biasanya lebih fokus pada prosedur, tapi di sini saya akan coba menjelaskan secara keseluruhan. Yang pertama, secara respon atau dilihat dari responnya, wawancara itu dikategorikan melalui dua hal. Pertama, langsung sama tidak langsung. Nah, kalau langsung maksudnya ini yang melakukan interview itu orang yang berkepentingan langsung. Artinya di sini yang melakukan interviewer itu adalah penelitinya langsung. Dan kemudian ada yang tidak langsung. Itu biasanya diwakilkan ke orang lain. Atau ini dilakukannya secara tatap muka kalau langsung dan tidak langsung itu bisa dilakukan secara daring. Seperti itu. Nah, kemudian ada prosedurnya. Kalau prosedurnya nanti teman-teman dalam melakukan wawancara, khususnya nanti dalam membuat pedoman wawancara, biasanya itu dibagi ke dalam tiga bagian. Nah, yang pertama ada terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, untuk terstruktur, itu biasanya peneliti menyusun pedoman wawancara secara detail. Jadi dia menyusun tuh apa saja yang akan dia tanyakan, dan itu nanti yang akan digunakan dalam proses wawancara, pertanyaan-pertanyaannya. Dan di luar dari pertanyaan itu, peneliti tidak boleh ditanyakan, tidak boleh menanyakan pertanyaan di luar pertanyaan yang sudah disusun. Kalau dia bentuknya prosedur terstruktur. Kemudian ada yang kedua itu ada semi terstruktur. Artinya kita sama seperti terstruktur menyusun daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan variabel ataupun topik penelitian kita, tapi peneliti boleh menanyakan atau mengelaborasi pertanyaan lain kepada orang yang kita wawancara. Dan yang terakhir itu ada tidak terstruktur. Kalau tidak terstruktur, itu berarti kita hanya mencantumkan atau di pedoman wawancara kita hanya menuliskan mengenai kira-kira pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas. Artinya di situ peneliti hanya mencantumkan ide-ide pokok apa saja yang akan ditanyakan, tidak berupa pertanyaan langsung atau tidak berbentuk pertanyaan. Nah, itu untuk tidak terstruktur. Jadi, teman-teman ketika menyusun prosedur ataupun pedoman wawancara, teman-teman bisa memilih terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur. Seperti itu. Itu tergantung kebutuhan teman-teman.
Sekali lagi, kalau terstruktur berarti dia pertanyaan-pertanyaannya sudah disusun sejak awal, sudah ada pertanyaan. Contoh, ingin menggali mengenai motivasi siswa. Berarti dia sudah menyusun semua pertanyaan yang akan ditanyakan pada siswa mengenai motivasi, seperti itu. Dan itu tidak boleh menanyakan pertanyaan lain di luar pertanyaan yang sudah disusun. Itu kalau terstruktur. Kemudian semi terstruktur hampir sama dengan terstruktur, bedanya dia boleh menanyakan pertanyaan lain di luar pertanyaan yang telah ditetapkan. Sedangkan tidak terstruktur itu hanya pokok-pokoknya saja dan pertanyaannya nanti itu insidental ketika melakukan wawancara. Nah, selanjutnya ada dilihat dari jenisnya situasi, di mana itu ada dua hal, ada formal sama informal. Biasanya kalau penelitian lebih banyak dilakukannya secara formal, sehingga ini dilakukan di tempat tertutup. Bedanya kalau informal biasanya seperti mengobrol biasa, yang biasa banyak digunakan oleh wartawan. Kemudian yang terakhir itu dari jenis perencanaan, ada yang tidak terencana atau insidental dan ada yang terencana. Untuk penelitian, biasanya semuanya terencana, seperti itu. Nah, teman-teman silahkan bisa memilih jenis yang mana yang menurut teman-teman bisa dilakukan oleh teman-teman dalam melakukan penelitian. Kemudian ada langkah-langkahnya. Dalam menyusun atau mempersiapkan wawancara, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun pedoman wawancara. Di situ teman-teman bisa menuliskan tujuan dan bentuk pertanyaannya seperti apa. Nanti akan coba saya berikan contohnya berdasarkan jenis-jenisnya ya, jenis prosedurnya. Tapi ya hal yang harus wajib dilakukan oleh teman-teman ketika menggunakan wawancara untuk menggali data penelitian kualitatif, teman-teman pertama harus menyusun pedoman wawancara sehingga ketika melakukan wawancara teman-teman sudah memiliki pegangan ataupun pakem-pakem ataupun hal-hal yang memang bisa memandu teman-teman dalam melakukan wawancara seperti itu. Kemudian ketika melakukan wawancara atau pelaksanaan, teman-teman juga harus sudah tahu interviewnya siapa, interviewinya siapa atau partisipan penelitian kita tuh siapa. Kemudian sudah dijadwalkan dan juga tempatnya sudah jelas, jumlahnya berapa orang, sudah dibuat janji atau menghubungi dan kemudian melaksanakannya dan menutupnya. Jadi ketika melaksanakan, usahakan gunakan bahasa yang baik untuk membukanya, kemudian baru laksanakan wawancaranya sesuai pedoman yang telah disusun, dan kemudian baru ditutup. Kemudian yang terakhir, biasa setelah melakukan wawancara, teman-teman bisa menganalisis hasil wawancaranya. Disarankan untuk ditranskrip atau dibuat perbatinnya terlebih dahulu. Sederhananya nanti di situ disebutkan apa saja pertanyaan dari interviewer dan apa jawaban dari interviewee. Contoh pertanyaan satu nanti berupa pertanyaan dialog. Jadi partisipan nanti jawabnya apa atau interviewer atau peneliti nanyanya apa, partisipan nanti jawabnya apa, seperti itu. Kemudian setelah dibuat perbatim, teman-teman harus melakukan analisis seperti mengidentifikasi dan mengelompokkan jawaban dan setelah itu dianalisis dan disintesis lalu dibuat kesimpulan untuk laporan penelitian ataupun dibuat artikel ataupun dibuat mungkin kalau lebih jauh nanti skripsi ataupun tesis ataupun tugas akhir lainnya seperti itu. Yang selanjutnya itu ada fungsi dan peran. Ini nampaknya eh, bisa teman-teman ini sebetulnya ini bisa dilaksanakan secara fleksibel ya, tapi umumnya eh, secara tahapan teman-teman harus melakukan kegiatan atau tahapan yang sebelah kiri ini atau kegiatan ini. Yang pertama, pembukaan. Dalam pembukaan, usahakan teman-teman sampaikan apa tujuan dari wawancara tersebut, kemudian kira-kira akan memakan waktu berapa lama, dan juga katakan bahwa akan dirahasiakan hasilnya dan hanya untuk digunakan untuk kepentingan penelitian saja, untuk kepentingan bahwa ini akan digunakan untuk kepentingan kemajuan dalam pengetahuan, sehingga teman-teman juga bisa menawarkan apa atau teman-teman bisa sejak awal sudah menetapkan bahwa teman-teman akan merahasiakan narasumber ataupun partisipan yang ikut teman-teman wawancarai, seperti itu. Karena ini menyangkut hal etik dalam sebuah penelitian. Kemudian setelah teman-teman membuka teman-teman di pembukaan ini juga boleh salam ya dan lain-lain. Kemudian setelah pembukaan teman-teman boleh masuk ke tahapan inti. Di situ teman-teman sebelum masuk ke dalam pertanyaan, coba teman-teman usahakan teman-teman ramah dan perhatian.
Ramah dan perhatian maksudnya supaya teman-teman ini tidak terlalu menekan partisipan ataupun orang yang teman-teman wawancarai. Usahakan untuk menjaga suasana sekondusif mungkin, jangan sampai menyinggung perasaan dari interviewee teman-teman ataupun partisipan ataupun orang yang diwawancarai. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami, khususnya bahasa Indonesia ya. Dan juga nanti teman-teman tinggal berpedoman atau tinggal melihat pedoman wawancara yang teman-teman telah susun dan kemudian silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun. Setelah itu biasanya ada juga orang yang mencatat ya, tapi saya menyarankan teman-teman untuk merekam, kemudian baru dicatat dan baru dibuat perbatim. Jadi ketika melakukan wawancara, usahakan minta izin bahwa wawancara ini akan direkam dan nanti akan ditranskripsi atau dibuat perbatimnya. Setelah itu silahkan lakukan penutup. Teman-teman simpulkan bahwa teman-teman sudah melakukan wawancara ini dan ucapan terima kasih dan baru teman-teman buat laporannya. Dan jika memang membutuhkan interview ataupun wawancara lanjutan, teman-teman silahkan buat janji dengan partisipan ataupun orang yang teman-teman wawancarai. Nah, itu untuk kegiatan dan juga fungsi dan peran teman-teman sebagai seorang yang mewawancarai partisipannya ataupun interviewinya. Nah, kemudian di sini saya ada beberapa contoh yang berkaitan dengan pedoman wawancara. Nah, jadi ada beberapa contoh sesuai dengan yang saya sebutkan di awal bahwa berdasarkan prosedur wawancara itu ada tiga eh, prosedur atau tiga pedoman wawancara. Yang pertama ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, yang ini saya akan memberikan contoh yang terstruktur dan semi terstruktur. Mohon maaf, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, yang pertama, ini yang teman-teman saksikan merupakan format pedoman wawancara sederhana yang mungkin teman-teman bisa tiru ataupun mungkin teman-teman bisa menggunakan pedoman wawancara yang lain. Tapi intinya teman-teman bisa melihat nanti perbedaannya bahwa yang terstruktur itu pertanyaannya sudah terbentuk. Jadi ini berupa pertanyaan. Jadi berupa pertanyaan, dimulai dari identitasnya ya, nama ini nama yang kita tanyakan, orang yang kita jadikan narasumber, kemudian kalau dia kita guru, di situ catat dia sebagai guru apa, kemudian tempatnya wawancaranya di mana, tujuan melakukan wawancara itu apa, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan pertanyaannya apa, terus sampai teman-teman merasa puas bahwa pertanyaan itu berkaitan dengan topik yang teman-teman lakukan. Jawabannya ini relatif sebetulnya nggak akan muat ya, jadi cukup direkam aja. Kemudian baru nanti buat kesimpulan ataupun nanti lebih detail lagi teman-teman buat verbatim ataupun transkrip wawancara, baru nanti dianalisis. Nah ini kemudian contoh untuk wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur itu yang ditulis hanya pokok-pokok bahasannya saja. Mohon maaf, pokok-pokok bahasannya saja, sehingga nanti teman-teman harus membuat pertanyaan sendiri menggunakan 5W+1H ketika mewawancarai narasumber ataupun partisipan teman-teman. Jadi bedanya kalau tidak terstruktur itu teman-teman nanti berpedoman kepada ini saja. Jadi pertanyaannya belum dibuat, pertanyaannya baru dilaksanakan ketika teman-teman melakukan wawancara. Nah, untuk yang semi terstruktur itu tinggal nanti hampir sama kayak yang terstruktur, bedanya nanti teman-teman tambahkan saja pertanyaan elaborasi. Pertanyaan tambahan ataupun elaborasi. Nah, itu untuk contoh dari pedoman wawancara. Jadi teman-teman bisa membuat pedoman wawancara dulu sebelum melakukan penelitian, baru setelah itu teman-teman bisa melakukan penelitian. Nah, itu materi mengenai wawancara ataupun penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif. Semoga teman-teman berhasil melakukan ataupun menyusun pedoman wawancara dan juga melakukan wawancara langsung untuk memenuhi kebutuhan data penelitian teman-teman. Selamat bekerja.